kebenaran firman Tuhan yang kita dengar ini bukan hanya sekedar sebagai suatu pengetahuan belaka, tapi kebenaran ini benar-benar dapat mentransformasi, dapat merubah kehidupan kita sekalian. Itu sebabnya kita semua yang hadir dalam pertemuan ibadah ini, kita arahkan hati kita, pikiran kita, telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan. Memang sudah sering kita baca bagian firman yang berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga, tapi firman Tuhan ini selalu up to date dengan kondisi kekinian kita. Karena itu kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga itu bukan cerita dongeng, itu bukan fiktif. Itu adalah peristiwa historis, peristiwa yang bersejarah. Namun fakta historis ini jangan hanya sekedar menjadi suatu pengetahuan belaka, tapi bagaimana fakta kenaikan Yesus ke surga ini dapat menjadi pengalaman pribadi yang dapat mengubahkan hidup kita sekalian. Dari kehidupan kita yang lama menjadi hidup baru. Dari putus asa, dari tidak berpengharapan, lalu kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus yang hidup dan yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Melalui kenaikan Yesus ke surga, kalau kita mengalami pengalaman sebagaimana para murid yang menjadi saksi mata kenaikan Yesus ke surga itu, maka kita yang tadinya tidak memiliki pengharapan, kita memiliki pengharapan. Karena pengharapan itu menjadi sauh, menjadi jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga itu memungkinkan dia menjadi imam besar yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga, sehingga kita tidak perlu lagi pengantara manusia, karena Kristus telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah kita, dengan Bapa kita di surga. Dampak yang kita peroleh sebagai pengalaman pribadi kita dengan kenaikan Yesus ke surga, kalau kita menerima kenyataan dari kenaikan Kristus ini dalam pengalaman pribadi kita. Saudara-saudara, hal itu bisa terjadi ketika kita bersedia dibawa ke tempat tujuan yang Tuhan Yesus kehendaki kita ada. Apakah kita semua bersedia untuk dibawa oleh Tuhan Yesus ke tempat di mana Tuhan mau kita ada? Atau kita lebih senang untuk berada dalam kenyamanan hidup kita? Mungkin kita punya kebiasaan hidup dalam dosa. Apakah kita mau dibawa oleh Tuhan dari tempat yang seperti itu ke tempat yang Tuhan mau kita ada?
Kita perhatikan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Ayat yang ke-50 bagian A. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saudara, 11 murid ini tidak akan pernah menjadi saksi mata kenaikan Kristus, dan itu berdampak bagi perubahan hidup mereka kalau mereka tidak bersedia untuk dibawa oleh Tuhan Yesus ke tempat di mana Tuhan mau mereka ada. Tapi karena mereka mau, saudara, untuk pergi ke tempat tujuan yang Tuhan kehendaki mereka ada, maka mereka menjadi saksi mata peristiwa kenaikan Yesus ke surga, dan itu berdampak bagi perubahan hidup mereka, bagi kesaksian hidup mereka, dan bagi pelayanan mereka bagi Tuhan Yesus dan kerajaannya. Kita mengingat apa yang terjadi di Betania ini. Betania merupakan tempat Lazarus, Marta dan Maria. Di sini Tuhan Yesus diurapi oleh Maria dengan minyak yang sangat mahal. Betania ini adalah tempat di mana orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Lazarus mati, Marta memberitahu bahwa orang yang engkau kasih itu sakit. Kalau kita mau dibawa ke tempat tujuan yang Tuhan kehendaki kita ada, itu berarti bukti nyata bahwa kita merupakan pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi saudara-saudara yang berkaitan dengan Betania ini. Lazarus yang sudah mati 4 hari, dan saudaranya Marta dan Maria memberitahu bahwa dia sudah berbau busuk. Tapi Alkitab berkata, disitulah peristiwa di mana mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Apa mujizatnya? Mujizatnya orang mati yang sudah dianggap berbau busuk, tapi Tuhan membangkitkan dia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita bersedia untuk dibawa ke tempat tujuan yang Tuhan kehendaki kita ada, maka yang mati bisa hidup kembali. Apa yang mati dalam diri kita? Mungkin yang mati dalam diri kita ini tidak ada lagi kesukaan untuk baca firman. Mungkin yang mati dalam diri kita ini tidak ada kesukaan untuk berdoa. Mungkin yang ada dalam diri kita ini tidak ada kesukaan untuk bersaksi. Mungkin dalam diri kita ini sudah mati sehingga membuat kita tidak punya semangat untuk berbagi cerita tentang Kristus kepada orang lain. Tapi saya percaya kalau kita bersedia untuk dibawa oleh Yesus ke tempat tujuan di mana Tuhan menghendaki kita ada, maka yang mati dalam diri kita dihidupkan kembali oleh Tuhan. Semangat yang pudar akan dibuat Tuhan menjadi semangat yang bernyala-nyala untuk kita menjadi saksi bagi Tuhan. Di Betania ini adalah tempat di mana berdekatan dengan Bukit Zaitun. Disitulah para murid menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Kalau saudara dan saya memberi diri kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan membawa kita ke tempat tujuan yang Tuhan kehendaki kita ada, maka kita akan menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya pemazmur Bani Korah berkata begini, saudara-saudara. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangkan 1 hari di tempat di mana Tuhan menghendaki kita ada, di pelatarannya. Perbandingannya saudara, 1 lawan 1000. Berarti orang telah memilih hal-hal yang tidak baik dalam hidup mereka. Mereka lebih senang berada
di tempat lain daripada berada di tempat di mana Tuhan kehendaki kita ada. Di pelataran rumah Tuhan. Itu lebih baik satu hari berada di pelataran Tuhan, tempat di mana Tuhan kehendaki kita ada, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Berapa banyak di antara kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen lebih senang berada dalam perkumpulan-perkumpulan orang fasik. Padahal Alkitab berkata bahwa perkumpulan orang fasik itu sama seperti sekam yang ditiupkan angin. Karena itu orang fasik tidak akan tahan dalam persekutuan orang-orang benar. Jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Jalan orang benar itulah yang menuju kepada kehidupan. Tapi banyak dari kita yang lebih memilih untuk berada di kemah-kemah orang fasik daripada di ambang pintu rumah Allahku. Saudaraku yang kekasih, saya percaya peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati dalam ibadah yang khusus hari ini, kita akan mengalami dampak dari kenaikan Kristus ke surga. Kalau melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dengar, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bersedia untuk meninggalkan kesenangan diriku, kenyamanan diriku, keinginan dagingku, keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, keangkuhan hidupku, keinginan mataku. Aku mau tinggalkan itu semua dan aku bersedia untuk dibawa oleh Tuhan ke tempat di mana Tuhan kehendaki, karena aku mau menikmati suatu kehidupan yang diubah oleh Tuhan. Dampak kenaikan Kristus ke surga yang kualami dalam hidupku secara pribadi. Kalau ini yang kita katakan kepada Tuhan, saya percaya peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan hanya cerita, tapi menjadi pengalaman pribadi dari setiap kita yang berdampak pada perubahan hidup kita.